Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke judul protista. Jadi kompetensi dasarnya yaitu 3.6 mengelompokkan protista berdasarkan ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang pertama itu adalah mendeskripsikan ciri umum dan klasifikasi protista, yang kedua mendeskripsikan ciri umum dan klasifikasi protozoa, dan yang terakhir itu adalah mengidentifikasi peranan protozoa bagi manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan ciri umum protista dan protozoa. Kemudian yang kedua peserta didik mampu mengidentifikasi pengelompokan protozoa. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi peranan protozoa bagi manusia. Oke, kita langsung ke ciri-ciri protista. Yang pertama itu eukariotik, kedua multiseluler atau uniseluler, yang ketiga adalah heterotrop atau autotrop, yang keempat itu adalah koloni atau soliter, dan yang terakhir itu adalah kosmopolit. Nah, itu adalah ciri-ciri dari protista. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi protista. Jadi klasifikasi protista ini ada 3. Yang pertama itu adalah protista mirip hewan yang biasa disebut protozoa. Kemudian yang kedua protista mirip tumbuhan yang biasa disebut alga, dan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Bisa dilihat di situ adalah beberapa contohnya ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protozoa. Jadi berikut ini ciri-ciri protozoa: uniseluler, eukariotik, soliter atau koloni, heterotrop, saprofit atau parasit, dan memiliki alat gerak. Nah, alat gerak ini dijadikan bahan atau dijadikan sebagai dasar untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan protozoa. Yang pertama itu adalah klasifikasi protozoa yang pertama adalah Rhizopoda atau Sapodina. Rhizopoda ini adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia. Bisa dilihat contohnya ada amuba, radiolaria, dan foraminifera. Kemudian yang kedua adalah flagellata atau mastigophora. Jadi flagellata adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa flagel. Itu bisa dilihat contohnya ada cambuk atau bulu cambuk ya, ada Trichomonas, Trypanosoma, dan Leishmania. Jadi mereka memiliki alat gerak yang biasa disebut flagellata atau bulu cambuk. Kemudian yang ketiga adalah ciliata atau infusoria, yaitu protozoa yang bergerak dengan silia atau kaki semu. Di situ ada beberapa contohnya. Yang gambar paling atas itu adalah Paramecium. Yang kedua adalah Vorticella, yang ketiga itu adalah Stentor, dan ada beberapa contoh di samping itu bisa dilihat. Kemudian yang terakhir adalah Sporozoa atau Apicomplexa, yaitu protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria dengan bantuan nyamuk Anopheles atau pengantarnya ya, nyamuk Anopheles. Kemudian ini ada beberapa gambar protozoa di bawah mikroskop. Oke, kita lanjut ke peranan protozoa. Jadi yang pertama itu petunjuk minyak bumi, contohnya foraminifera, bahan penggosok contohnya radiolaria, dan indikator tercemarnya air itu adalah Stentor dan Paramecium. Jadi kalau tempatnya banyak Stentor atau Paramecium berarti airnya itu sudah tercemar. Oke, demikianlah materi saya pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.